البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Bukan surat 141 yang bagian cetak. Ya, istilahnya ini masih di pertengahan kalam Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang menyebutkan tingkatan wahyu yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau ar-Rabi'ah yang keempat. Aku mana terkadang wahyu itu datang kepada beliau dalam memberikan demikian konteks wadana asyadahu alaih dan adalah yang paling keras dari Nabi. Fayaqrabu bihil malam, maka malaikat berhubungan dengan beliau. Kalau berhubungan menyatu, ini di antara mana kalau bahasa. Terkadang kalau bahasa artinya adalah meliputi. Hatta inna jabinahu layafassuru arafah, sampai sungguh kening beliau benar-benar mengucurkan peluh dengan kucuran yang besar. Saudara, fil yaum tadi jilbar pada hari yang sangat ini, wa dan sampai kendaraan beliau itu mendekat, membawa beliau mendekat ke tanah saking beratnya. Ibadah terobah apabila beliau sedang menghindari kendaraan itu tatkala turun wahyu. Walau ja'ahul wahyu kadzalik, dan itu wahyu beliau seperti itu pada suatu ketika wahyu dan keadaan beliau berada dari sahabat. Tatkala sedang menulis wahyu di sekeliling para sahabat itu. Kemudian bahan itu bagi bahan sensasi. Boleh jadi sahabat waktu itu banyak yang penuh sesak seperti kita dengan serius ada di rumah sebagian tua tempatnya agak sempit untuk orang sebanyak itu sehingga yang duduk agak berdesak-desakan sebagian kaki kalau bersila itu kena kaki orang lain, maka ini sesuatu yang biasa. Doha sampai bahana itu membuat saking beratnya. Al-Fatihah yang kelima, Nabi melihat malaikat itu dalam bentuk dia diciptakan di atas bentuk tadi. Kemudian malaikat tadi menyampaikan wahyu kepada Nabi sesuai dengan yang Allah kehendaki untuk dia sampaikan. Dan ini terjadi pada Nabi dua kali melihat Jibril dengan bentuknya yang asli. Sebagaimana Allah menyebutkan itu di dalam surat Al-Najm. Di sini suruh melihat pembahasannya ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Asal yang keenam, apa yang Allah wahyukan dalam keadaan Nabi ada di atas langit. Pada dalam Mi'raj. Min ardi salati wa ghairiha,
berubah diwajibkan yang sholat dan yang lainnya terserah Allah apa saja wahyu di malam itu di atas langit ketujuh. Asal yang keenam kalau Allah ucapan Allah dari Allah kepada Nabi tanpa ada kata-kata. Kama qala Allahu Musa bin Imran, sebagaimana Allah mengajak kita Musa bin Imran. Wa itu samaan dan tingkatan ini pasti untuk Nabi Musa secara pasti dengan ketetapan dari Al-Quran. Waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam huwa fi akhir Isra dan kepastian yang Nabi ini Sallallahu Alaihi Wasallam itu tertulis di dalam hadis Isra. Ya hadis dari yang lainnya langsung tanpa perantaraan malaikat. Ini wahyu kita. Sebagian ulama salah menambahkan tingkatan yang ke-8. Yang ke-8 wahyu taslimullahu ta'ala min ghaibi Allah pada Nabi Muhammad secara berdasarkan langsung tanpa ada hijab. Wahana alamat hati yakul dan ini berdasarkan mazhab orang yang menyatakan innahu ta'ala sesungguhnya Nabi memang melihat rohnya ta'ala melihat dengan mata kepala. Wahia dan itu masalah yang diperselisihkan di antara salah dan salah. Bersama Aisyah, Nabi tidak melihat Allah Taala dan masa kepala. Sebagaimana Imam Utsman Ad-Dari menukilkan ini sepakati para sahabat yang diriwayatkan di Ibnu Mas'ud dari pendapat pertama. Beliau mengikuti pendapat yang benar bahwasanya Nabi tidak melihat Allah, tetapi hanya melihat hijab. Jadi masih ada hijab. Selanjutnya, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang kita secara wahyu dan ketika wahyu itu mulai dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun dari umur beliau. Wa awwalul wahyi ala huwa ru'yah. Wahyu pertama secara mutlak, wahyu yang bukan berupa kalam Allah, yaitu mimpi yang baik, jadi wahyu. Tapi kalau wahyu yang berupa kalam Allah, wahyu yang dengan itu beliau diangkat sebagai nabi. Di dalam keadaan bagaikan terbitnya fajar. Kemudian mengangkat beliau sebagai nabi, tentunya Allah yang mengangkat. Huwa nasibul lalafi di bidayah surah al-Malah, yaitu ketibaan malaikat surah al-Malah. Kalau lagi Allah Allah meneruskan di ujung usia 40 tahun. Wahia ulama dari usia kesempurnaan. Wahia walaha tubatul rusul mengatakan memang para rasul itu diangkat, diutuskan pada usia 40 tahun sebagai nabi atau terserah Allah, sebagai nabi dan rasul terserah Allah.
Wa apa ma kalau anu nasi adapun cerita yang disebutkan tentang Nabi Isa bahwasanya beliau diangkat ke langit walau salam natan dalam usia beliau itu 33 tahun. Fahadalah yang Allah mutasil yang masih nilainya. Maka tidak diketahui ada angka yang bersatu, yaitu sanad yang bersatu yang wajib kita kembali ke sini. Ya tidak ada sanad yang sampai bertahan di bawah malam. Tentunya yang pasti bisa memang sudah mendapatkan uang mengejar haji. Maklum. Wa kita belum makobia kami berikan kepada al-Qur'an menurut saya upasir itu anu dua dalam keadaan sorry dia masih anak-anak lain dan bisa lain terserah Allah. Tapi mendapatkan wahyu berarti beliau bukan Allah, beliau diberi wahyu, berarti beliau masuk utusan. Wa awwalu ma bu'itha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min amri ya kata Ibnu Qayyim dan pertama kali yang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan urusan kenabian adalah mimpi berupa mimpi. Pada maka sering beliau tidak melihat ini kecuali mimpi itu catat bagaikan terlihat wajar, yaitu isyarat setelah selama ini diikuti dengan gelapnya jahiliyah. Akan tetapi pada risal itu ada yang mengatakan wajah itu terjadi selama 6 bulan. Wah salah satunya sementara masa kenabian ini selama 23 tahun. Fahad sementara ini adalah salah dari 46 bagian dari kenabian Allah. Allah Ta'ala kemudian Allah Ta'ala melihatkan bagian kenabian. Baca Allah setelah itu Allah malaikat mendatangi beliau bahwa di dalam keadaan Nabi ada di luar Hira. Wa kana yuhibbul qurwa beliau suka menyendiri di situ. Fa'alma silahi maka yang pertama kali diturunkan kepada ada itu tangan Aisyah dan Jumhur dan memang itulah yang benar. Selesai dari perubahan. Kita kembali ke hadisnya bahwa Aisyah radhiyallahu anha awal ma bu'i'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata al-jasawiyah pertama kali yang mana Rasulullah SAW mendapatkan permulaan wahyu adalah mimpi yang baik. Pada raya Rasul yang saja kita orang maka beliau tidak melihat mimpi kecuali catat bagaikan terbitnya fajar. Fajar kita Rasulullah maka ini adalah kabar gembira untuk beliau. Watahibun baina yadayhi sa'ihun nabiyya dan sebagai permulaan tentang tahapan sebelum beliau diutuskan sebagai nabi. Orang Allah Tuhan dan Al-Abdi ulama yang tahun 495 dia itu adalah gambar-gambar tentang kenabian. Warga itu yang akan dilihat ya. Tata cara permulaannya di dalam di kalimat ini namun melihat mimpi yang indah yang bagus yang mengincarkan kebaikan.
li'anahu karena seperti tadi tidak ada di dalamnya kesia-siaan bahwa asal dari itu adalah rasa dari atau ilalah yang dikumpulkan, itu namanya bolos. Sehingga sama dengan orang lain dalam masalah itu, yaitu seandainya kita diberi kesia-siaan berarti sama dengan orang lain, namun ternyata kita tidak mengalami mimpi yang sia-sia. Bahkan dikhususkan dengan kejujuran mimpi tadi semuanya. Waktu Ibnu Abbas, demikian ucapan Ibnu Abbas, roh yang wahyu, mimpi para nabi adalah wahyu. Nanti insya Allah akan kita lewati juga dalam nabi tentang ini. Waktu ini arafil manami ani abah. Ibnu Abbas membacakan ayat, sesungguhnya saya melihat di alam mimpi bahwa saya menyembelihmu. Ini pertanyaan untuk anak-anak kecil. Siapa yang mimpi menyembelih anaknya? Anak-anak kecil dulu, baru anak-anak yang besar. Ya. Nabi Ibrahim kenapa? Nabi Ibrahim kenapa? Iya, Nabi Ibrahim kenapa? Mimpi apa? Menyembelih siapa? Siapa menyembelih? Nabi Ismail, menyembelih Ismail. Baik. Kemudian dikatakan di sini, Allahu alaihi nubuwah, maka Allah memantapkan kepadanya kenabian. Ya, bukan sekedar mimpi melihat fajar, namun memang betul-betul datang wahyu. Wahyu berupa kalamullah. Bi'an al-samari ilaihi ma'ala dengan cara Allah mengirimkan kepada malaikat di alam nyata, karena Nabi sedang amat terjaga, jadi bukan sedang mimpi, betul-betul malaikat nyata. Wakas Allahu an-nabiyya, dan Allah menyatakan untuk melihat perkara kita, bukan sekedar mimpi melihat wajah lalu, ini maksudnya saya jadi apa? Bukan berhenti sampai di situ, betul-betul malaikat nyata menjelaskan atau diutuskan membawa wahyu ini dan itu dan seterusnya. Fakana itu kami tahu, maka wahyu yang pertama itu di alam ini. Wah, sifat Tuhan dan sebagai kebenaran tentang apa yang diwahyukan kepadanya, tausihan itu doang sebagai pencalonan, tausiah itu pencalonan, ya, untuk jadi nabi. Waktu dan sebagai waktinya, ya sebagai apa permulaannya. Hatta akmalah Allah sampai sehingga Allah menyempurnakan kenabian di alam nyata yang bahwa itu Nabi sedang terjaga. Tawasul Nabi Allah Ta'ala sebagai kurnia dari Allah Ta'ala. Wa tauhibatan pemberian khasamubiah Allah mengkhususkan Nabi kita itu. Bukan berarti Nabi yang lain tidak mendapatkan, tapi di seluruh umat mendapatkan itu. Wallahu dan Allah tahu kemana dia meletakkan risalah-risalahnya. Tidak seperti tuduhan orang-orang Rasulullah mengatakan Allah tak bagaimana dia tidak tahu Jibril salah meletakkan risalah. Ini mustahil. Jibril sedang menyampaikan wahyu dari Allah, menyampaikan amanah, dan Allah tahu kemana meletakkan amanah. Wallahu dzul azim, dan Allah memiliki karunia yang agung. Baik, wa hadza selesai tadi dengan cara itu. Kemudian kita katakan tahapan penting
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi tidak terkejut dengan benarnya wahyu. Makanya bertahap sedikit mulai melalui sekian bulan. Setelah itu baru tidak diberikan. Itu baru masih sangat khusus karena memang belum pernah melihat yang seperti itu dan belum ada kehidupan yang mengalami itu. Setelah perkara tadi beratnya wahyu itu beliau belum pernah mengetahui itu sebelumnya. Baik, maka pertama minimal kita bukan iman. Kalau sebelum itu tidak tahu apa yang terjadi, apa itu bagaimana. Baik. Orang Imam Nawawi rahimahullah, orang Sallallahu Inna mabudul ya. Para ulama mengatakan hanyalah Rasulullah SAW diberi wahyu dengan permulaannya berupa mimpi li'alla yafza'ahul malak, agar malaikat tidak mengejutkan beliau. Wa ya'tiyahu sorihun nubuwah baghta, agar wahyu yang jelas tidak mendatangi beliau dengan serta-merta. Fala yahtamiluha quwal basyariyah, sehingga kekuatan-kekuatan manusia tidak mampu mengikulnya. Ya, terkejut dia. Kita olahraga biasa saja itu perlu pemanasan, warming up, agar otot-otot kita tidak terkejut atau tisunya jadi robek, koyak misalkan. Perlu pemanasan, apalagi ini wahyu jauh lebih agung daripada fabuti abi awali khisalin nubuwah, maka beliau dimulai dengan awal karakter kenabian, yaitu apa? Mimpi yang baik. Wa tabasyiril karamah, dan dengan apa? Kabar gembira, kekeramatan yang pertama. Min sidqir ru'ya, yang berupa mimpi yang jujur. Selesai dari syarah Nawawi. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa budi'a bidzalika liyakuna tamhidan. Nabi dimulai dengan mimpi yang baik, agar mimpi yang baik tadi sebagai tahapan wa tauti'atan lil yaqzah. Ini sama, tamhid dan tauti'ah sama, tahapan yang ditempuh untuk masuk kepada pertemuan di waktu terjaga. Summa muhidalahu fil yaqzati aidan ru'yatul bau. Kemudian juga dibuat tahapan untuk Nabi pada waktu beliau terjaga dengan apa? Melihat cahaya. Wasama usau, mendengar suara. Wasalamul hajar, dan salamnya bebatuan. Ini juga sebagai tahapan-tahapan. Tanpa kita menghayalkan, atau sebagian orang mengklaim sebagai wali menghayalkan, oh saya mungkin mau dapat ini, coba cari batu mana. Tak perlu itu. Tugas kita menjalankan syariat Nabi Muhammad, bukan malah berhayal jadi nabi atau apa itu, wali-wali ini itu. Biar Allah yang mengurusi masalah kewalian. Tugas kita menjalankan syariat. Masalah kenabian jelas sudah tertutup. Selesai dari Fathul Bari. Wa qaulu Aisyah radhiyallahu anha ar-ru'ya shalihah fin naum, la syaka anna ru'ya takunu fin naum. Tiada keraguan bahwasanya mimpi memang apa? Di alam tidur. Lalu kenapa ada istilah fin naum? Falafdu fin naum fi hadzal hadits li ziyadati tawdih wal bayan, untuk memberikan tambahan penjelasan dan keterangan, bukan sebagai pengikat. Ada mimpi di alam nyata, ada mimpi di alam tidur, apa yang seperti itu, bukan demikian. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu fin naum li ziyadatil idah, untuk menambahkan penjelasan. Au liyukhrija ru'yal ain fil yaqzah, atau untuk mengeluarkan penglihatan pandangan mata, tapi dengan pola ru'ya. Kita tahu biasanya pandangan mata itu ru'yah, ada tak marbutah, ru'yatul ain.
Namun di sebagian bahasa Arab boleh juga dengan pola mat, ru'ya, ru'yal ain. Makanya agar jangan sampai orang salah paham, ru'ya di sini betul-betul di alam mimpi. Karena ada dalam bahasa Arab ru'yal ain dinisbatkan pada mata kepala, fil yaqdhah, tatkala terjaga. Li jawazi itlaqiha majazan, karena secara gaya bahasa boleh juga pandangan mata itu dengan ru'ya, bukan ru'yah. Secara gaya bahasa. Selesai dari Fathul Bari. Tayyib, ini adalah balaghah atau tradisi sebagian kabilah Arab, dan kita tidak mengatakan majaz sebenarnya. Tayyib. Wa hadhihi ru'ya salih. Bagusnya apa? Salihah, ya, ada tak marbuthah. Mimpi yang bagus ini ja'at mithla falaqis subh, datang bagaikan terbitnya fajar, tusyiru ila wuduhi nuri syariah, mengisyaratkan kepada jelasnya cahaya syariat. Alladzi sayati ibadallahi tayyib ba'da, mestinya ya, yang mana akan mendatangi para hamba Allah ba'da zulumatil jahli wad dhalal, setelah kegelapan dari kejahilan dan kesesatan. Ya, ini mestinya ba'da. Tayyib, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, qala ahlul lughah falaqus subh wa faraqus subh bi fathil fa wal lam wa huwa diya'uh, ya, cahaya subuh. Dikatakan falak karena yafluk, dia membelah gelapnya malam. Wa inna ma yuqalu hadza fi syai'il wadihil bayyin, hanyalah ini dikatakan falak untuk sesuatu yang jelas dan terang. Selesai dari syarah Nawawi. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu misla falaqis subh bi nasbi misla alal hal, ya, dalam keadaan, musyabbahatan, diserupakan, dia as-subh, dengan cahaya subuh, au ala annahu sifatun limahdhuf, atau mungkin sebagai naat untuk sesuatu yang mahdhuf, ja'at maji'an misla falaqis subh, intinya hal juga, datang dengan ketibaan bagaikan cahaya fajar. Wal muradu bi falaqi subh diya'uh, yang dimaksudkan adalah cahaya subuh. Wa khussa bi tasbihi li dhuhurihi wadih, dikhususkan cahaya subuh sebagai penyerupaan karena jelasnya dia yang terang, alladzi la syakka fihi, yang tiada keraguan di dalamnya. Baik, kita cukupkan sampai di sini insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.